Halo, selamat sore semuanya. Iya, aku Wina dari Pocari Sweat. Sebelum mulai, before start my presentation ya. Untuk saya lebih mengenal Bapak Ibu yang hadir di sini gitu ya. Kebanyakan dari kita pasti stres, pasti ya. Siapa yang menghilangkan rasa stresnya? Setelah kerja, kita keluar, night party, night clubbing, atau keluar nongkrong-nongkrong di malam hari. Cuman satu, amazing. 2, 3, amazing. Kebanyakan Bapak, wow, cuman 4 loh. Atau siapa yang di ruangan ini kalau stres, olahraga bangun pagi-pagi? Wow, lebih sehat ya. Oke, thank you so much ya. Nah, mungkin disadari atau enggak disadari, sekarang itu ada fenomena, terutama di anak muda, yang namanya itu the new night club. Ya, olahraga itu menjadi the new night club, especially for the Gen Z, for anak muda, untuk pekerja-pekerja muda, mungkin tadi yang angkat tangan pada masih muda gitu ya. Nah, apa artinya? Banyak dari mereka yang mengalokasikan waktu ataupun uang untuk ke wellness, untuk ke olahraga instead of go partying or go to the nightlife gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat bahwa komunitas semakin berkembang ya, disitulah mereka bertemu dengan new friends ataupun dengan teman-temannya. Atau kita ngelihat kayak tempat-tempat olahraga sekarang udah menjadi kayak lifestyle hub ya. Kita di sana bisa bergaya, bisa nyantai, bisa nongkrong, bisa ngobrol gitu ya. Dan yang paling menarik adalah the definition of fun itself. Ya, it change ya. Maybe from late night partying into health focus oriented. We can find a fun, a playful, even connection to our surrounding from the sports. And kalau kita lihat event olahraga di Indonesia, aku hanya ambil contoh satu cabur, lari. Lari aja di Indonesia itu dalam setahun ada sekitar 600 event. Dalam 1 tahun kita hanya ada 52 minggu. Berarti setiap minggunya hampir lebih dari 10 event lari itu ada di Indonesia. In fact, kita punya own IP yang dinamakan Pocari Sweat Run. Ada yang tahu Pocari Sweat Run? Tahu aja, gak pernah ikutan gak apa-apa. Thank you for knowing us. Ya, Pocari Sweat Run kita udah mulai 12 tahun lalu. Waktu kita mulai itu masih pesertanya 5.000. Itu aja susah untuk nyari 5.000 orang untuk ikutan lari. Sekarang tahun lalu peserta kita udah 55.000 dan it sold out very fast ya. People say it's like a concert war, it's like a K-pop war gitu ya. Dan kita ngelihat bahwa segitunya orang antusias sekarang terhadap lari ataupun olahraga. Satu lagi event global. Bapak Ibu ada yang tahu HYROX di sini? Tahu ya, ini adalah event global yang berasal dari Germany. Mereka baru masuk ke Indonesia di tahun ini. We are part of it also. Dan kita ngelihat segitu mereka masuk di tahun pertama pesertanya lebih dari 11.500 orang. How amazing ya. Jadi ini artinya bahwa olahraga di Indonesia, industri olahraga semakin meningkat dan fitness level dari orang-orang Indonesia juga semakin membaik ya. Lalu pertanyaannya, apakah ini cuma di kota besar? Kota kecil gimana? Secondary city gimana? Tertiary city gimana? We have proof ya. Kita tuh punya running communities. Kita kerjasama dengan running communities banyak. Kita ngelihat bahwa kota-kota seperti Kota Mubagu, Bulukumba, mungkin ada yang tahu di mana? Ya, di Sulawesi. Ya, atau bahkan Sorong di Papua ada running communitiesnya. How amazing ya. Jadi memang running communities ini udah berkembang di seluruh Indonesia, nggak hanya di kota-kota besar, bahkan sampai ke secondary city, ke tertiary city gitu ya. Nah, lalu the next questions, jadi bagaimana kita as a brand ya, how does a brand can play a role gitu ya in this growing industries, di industri yang sedang berkembang ini.
Pendekatannya ada dua. Apakah kita mau take as a product marketing? Product marketing ini biasanya one way, satu arah ya. Product centric, di mana kita memberikan atau telling our product features gitu ya. Kita ngasih informasi apa yang brand ingin sampaikan gitu ya. Dan biasanya untuk short term goal, misalnya untuk awareness, untuk reach, ataupun untuk gaining the sales. Atau kita ingin melakukan pendekatan dengan purpose driven marketing ya, which is biasanya lebih ke dua arah. How we can share our brand, our meaningful mission, our values gitu ya. How we can create experience to be relate to our consumers gitu ya. Dan ini biasanya lebih long term impact ya, di mana kita ingin dapat advocacy atau kita ingin dapat loyalty, kita ingin dapat trust gitu ya. Biasanya itu melalui purpose driven marketing. Nah, untuk kita ambil contoh untuk brand yang saya pegang sendiri gitu ya. Kita aware bahwa industri sport terutama sedang berkembang ini is a noisy world gitu ya. Banyak brand yang ingin masuk, banyak semua pengen take part of this industry gitu ya. Jadi it's very hard to get the consumer to listen and to remember about your products. It's very hard. Ya, jadi yang kita lakukan adalah tidak hanya selling atau telling our product, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita take part of the industries and we continue to inspire more people to be healthier. Ya, itu yang kita ingin consumer merasakan dan consumer ingat dari produk kita. Contohnya, bagaimana kita bisa menjadi support system ya. Yang pertama, ketika orang banyak berlari, ketika orang banyak mulai berlari, sebenarnya banyak juga yang FOMO ya. Banyak juga yang gak mengerti gimana sih cara berlari yang baik dan benar. Apa yang kita lakukan? Kita bikin tim expert. Kita namakan itu Pocari Sweat Sport Science, di mana tugasnya adalah untuk mengedukasi, untuk ngasih tahu cara lari yang baik itu gimana, cara minum hidrasi yang proper itu gimana, cara supaya nggak dapet injury itu gimana. Ya, contoh lainnya. Di saat kita itu ngerasa kalau lari itu sendirian, lari itu panjang banget. Untuk latihan maraton 42 kilo itu panjang banget, kesel banget gitu ya. Kita create the communities, kita create for them to motivate each other supaya latihannya berlanjut, supaya nggak berhenti larinya seminggu terus berhenti, supaya terus menerus dia mau latihan dan latihan lagi. Satu lagi, di saat 12 tahun lalu belum ada events di Indonesia lari banyak, we create our own event for the high standard of the event in Indonesia. Tujuannya apa? Supaya sewaktu mereka berlatih, mereka punya goal, mereka punya tujuan. Dari berlatih itu setiap tahunnya mereka bisa memberikan performance terbaik di event yang mereka ikuti. Lalu yang terakhir sebenarnya yang terpenting adalah gimana kita bisa take part of growing the industry itself ya. Jadi tidak hanya bikin event, tidak hanya kita support the event, tapi bagaimana kita juga memperhatikan ekosistem di sekitarnya. Kita bekerja sama dengan partners yang juga mempunyai visi, mempunyai value, mempunyai mission yang sama. Yaitu untuk menciptakan healthier people, untuk menciptakan olahraga ini semakin berkembang di Indonesia. Kita juga memperhatikan konektivitas, kita membantu untuk build infrastructure karena kita tahu tanpa infrastructure orang nggak bisa lari, tanpa infrastructure orang nggak bisa berlari dengan nyaman, tanpa konektivitas orang nggak bisa datang ke daerah itu untuk berlari. So we put attention on that too. Dan yang terakhir, athletes, communities, kita latih mereka supaya bisa performance-nya naik, supaya mereka bisa berlari dengan baik, supaya mereka bisa olahraga dengan benar. Dan yang terakhir pula adalah bagaimana kita bisa contribute terhadap local communities ya, terhadap ekonomi lokal, terhadap UMKM, terhadap local contribution dan bahkan ke lingkungan sustainability. Dan when we care of all these circles of ecosystem, kita percaya bahwa kita itu nggak hanya contribute
ke sesuatu eventsnya atau orangnya, tapi kita bisa contribute to the whole ecosystem of the sports itself. Jadi kita sudah melakukan ini for the past 12 years, I think. Dan kami merasa bahwa bagaimana sih gitu ya kita menjadikan purpose ataupun misi dari kita bisa dimengerti oleh consumer gitu ya. Mungkin ini adalah dua hal yang menurut saya efektif. Yang pertama adalah how we can be support system to our consumer. Ya, we need to understand who is our target audience. Dan mungkin kita harus list down. Target audience kita ini painfulnya apa? Mereka itu kesusahannya apa? And as a brand, how can our product can be give service untuk memenuhi atau untuk meminimalisir painfulnya mereka gitu ya. Yang kedua adalah service marketing. Di mana kita merasa kita juga perlu mengetahui apa their desire. Mereka itu pengennya apa. Dan dari kita, how we can fulfill their desire. Ya, dan yang gak kalah penting adalah take part to grow the industry itself. Kita tahu bahwa di Indonesia kita masih ada ruang untuk berkontribusi terhadap the industry itself gitu ya. Gimana kita create ecosystem, not only the process tapi the people, the communities, the partners, the society gitu ya. Itu yang harus kita gandeng bareng-bareng supaya kita bisa benar-benar berkontribusi lewat apa yang kita lakukan. Dan when it comes together, kita percaya bahwa the engagement with the consumer will be higher. It can generate brand loyalists and at the end, it can get trust and elevate your brand credibility. Ya, so think about it bahwa when we do our purposeful marketing, kalau kita do purpose-driven marketing, it's actually create a strongest asset to our brand. Not only to our brand, hopefully to our company to sustain. So, yeah, that's end my presentation. Hopefully, my presentation not only makes you think that purpose marketing your strongest asset, but also makes you wake up in the morning and want to do the exercise again. Okay? Thank you very much. Wow, thank you very much for a wonderful session.